Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 begini firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita pagi hari ini, boleh mengingatkan kita kembali untuk kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak kepunyaannya. Biarlah setiap kita boleh tidak jemu-jemu di dalam hal berbuat baik. Karena itu merupakan salah satu hal yang Allah inginkan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik dalam konteks ini berbicara mengenai jangan pernah merasa lelah di dalam melakukan sesuatu hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan merasa jenuh melakukan sesuatu hal yang baik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Berbuat baik yang dimaksud oleh penulis di dalam konteks ini adalah, kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ke-6 ini, di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Berbuat baik adalah untuk boleh mengingatkan saudara seiman kita yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Mengingatkan saudara kita yang bertindak tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, untuk boleh membawa dia kembali kepada jalan yang benar, yang sesuai kepada kebenaran firman Allah, agar nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan orang yang bersangkutan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya sebagai orang-orang yang percaya, satu kerinduan bagi setiap kita supaya saudara-saudara seiman kita yang melakukan pelanggaran, yang hidup di dalam pelanggaran kepada kebenaran Allah, maka kita terus juga berharap bahwa mereka boleh kembali kepada jalan yang benar, hidup dalam perkenanan Allah, hidup memuliakan Allah, dan hidup boleh menyukakan akan hati Tuhan. Itu hal yang pertama yang boleh diingatkan oleh penulis di dalam konteks ini, adalah untuk mengingatkan saudara-saudara seiman kita yang hidup di dalam pelanggaran kepada kebenaran, mengingatkan mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka kembali untuk boleh kembali hidup di dalam kebenaran Allah. Hal yang kedua di dalam hal perbuatan baik yang dimaksud oleh penulis di dalam konteks ini adalah di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hal yang kedua di dalam perbuatan baik yang dimaksud di dalam konteks ini adalah bertolong-tolonganlah kamu di dalam menanggung bebanmu. Saling membantulah di dalam menanggung bebanmu. Jika saudara seiman kita boleh kedapatan, boleh mengalami pergumulan hidup, menghadapi tantangan kehidupan, biarlah setiap kita sebagai saudara-saudara seiman boleh memiliki empati untuk boleh menyatakan perhatian kita terhadap mereka, supaya mereka merasa bahwa mereka tidak berjalan sendiri di dalam mereka menghadapi setiap pergumulan mereka. Tapi biarlah hendaknya kita setiap orang-orang yang percaya sebagai saudara-saudara seiman yang ada di dalam Kristus Yesus, kita ada menopang mereka di dalam doa, menguatkan mereka agar mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam iman mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Sehingga di dalam konteks pembacaan kita pagi hari ini boleh mengingatkan bahwa jika kita tidak menjadi lelah di dalam melakukan sesuatu hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa akan datang waktunya kita akan menuai dengan sorak-sorai, dan tentunya segala sesuatu yang Allah limpahkan bagi setiap kita adalah sesuatu hal yang ajaib, yang dahsyat, dan tentunya boleh memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu di dalam ayat yang ke-10 penulis boleh mengingatkan setiap kita, selagi kita ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali, dan terutama kepada
kawan-kawan kita seiman. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati dan menguatkan kita. Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya, biarlah kita terus menjalani hidup ini untuk tidak pernah jemu-jemu di dalam melakukan hal yang baik, yang tentunya terus boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami terus boleh tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melakukannya seturut dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Pagi ini berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang sempurna yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera kiranya Engkau limpahkan atas seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dan apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dan kami mengakhiri renungan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.